Penyebaran informasi yang begitu cepat di zaman sekarang membuat sebuah peristiwa bisa langsung diketahui secara luas dan cepat. Terlebih, jika itu adalah hal-hal fenomenal, berbagai informasi itu dapat menyebar dengan cepat. Uniknya, bagaimana jika hal fenomenal itu datang dari negeri kita sendiri? Ya, kabar dari Indonesia juga bisa menghebohkan dunia dan diliput oleh media asing karena informasi begitu cepat sampai pada mereka. Inilah 7 hal fenomenal di Indonesia yang menghebohkan media asing versi on the spot. Pernikahan anjing mungkin sudah beberapa kali diadakan di luar negeri. Namun di Indonesia, untuk pertama kalinya, pernikahan anjing jenis Alaska Malamute dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara. Dog wedding ini diselenggarakan pada Minggu 8 Februari 2015 lalu. Uniknya, pernikahan ini digelar layaknya pernikahan sepasang manusia. Kedua anjing ini mengenakan kostum pengantin lengkap dengan hiasan di kepala mempelai wanita. Hanya saja prosesnya bukan sungguhan diberkati oleh pendeta. Philip Young, pemilik anjing ini memang sengaja mengadakan pernikahan anjing kesayangannya. Hal unik ini rupanya tak luput dari penglihatan media mancanegara untuk mengubah image masyarakat Manado yang dikenal sebagai daerah pengkonsumsi daging anjing. Acara ini juga sekaligus sebagai kampanye menentang konsumsi anjing. Daily Mail menyebutkan bahwa pernikahan sepasang anjing ini mendapat respon dari pencinta anjing di seluruh dunia. Well, I can sing the lead, you can sing harmony. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan dan menenggelamkan sejumlah kapal nelayan asing ilegal mendapat atensi khusus dari sejumlah media luar negeri. Mereka menjadikan pemberitaan ini sebagai tajuk utama redaksi. Sebut saja Metro, portal media asal Inggris, memberitakan penenggelaman kapal ikan berbendera Papua Nugini yang anak buah kapalnya berwarga negara Vietnam. Dan Daily Mail pun tak ingin ketinggalan. Mereka memajang foto-foto prosesi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing lengkap dengan pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir. Gebrakan Ibu Menteri ini tak sekedar menarik pewarta luar negeri, namun juga membuat efek jera para pelaut nakal yang gemar mencuri ikan di perairan kita. Diketahui Laut Indonesia sangat kaya akan sumber daya ikannya, namun nasib nelayan kita justru mengenaskan. Hal ini terlepas dari maraknya illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Dengan peralatan super canggih, mereka mengeruk sumber daya dan hasil laut kita. Untuk itu, langkah Bu Susi dianggap tepat guna memutus mata rantai pencurian ikan sekaligus mendongkrak kesejahteraan nelayan lokal. Hukuman mati tahap kedua yang akan dilaksanakan bagi terpidana kasus narkoba di Indonesia membuat pemerintah Australia naik darah. Perdana Menteri Tony Abbott sampai mengeluarkan pernyataan yang mengungkit bantuan tsunami 10 tahun lalu. Dia menghubungkan bantuan tsunami sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 13 miliar rupiah untuk membebaskan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari hukuman mati. Pernyataan ini mengundang reaksi keras warga Indonesia, khususnya Aceh. Warga akhirnya mengeluarkan aksi kritis dengan mengumpulkan koin untuk mengembalikan bantuan Australia itu. Bahkan ada warga Aceh yang melelang batu akik untuk menyumbang dana pengembalian uang Australia. The Sydney Morning Herald membuat tulisan tentang reaksi keras media sosial Indonesia yang sedang dihadapi Perdana Menteri Tony Abbott. The Australian menulis kelompok di Indonesia telah mulai melakukan kampanye sinis media sosial dengan mengumpulkan koin rupiah disertai label mengejek koin untuk Australia. Mancanegara telah mengenal tempe, namun aksi penjual tempe yang satu ini berhasil mencuri perhatian dunia karena memiliki teknik menggoreng tempenya yang unik. Alih-alih menggunakan sodet atau sendok penggorengan, ibu ini justru memasukkan tangannya sendiri ke dalam minyak panas untuk membolak-balikan tempenya. Atraksi ekstrim ini mengundang decak kagum para netizen dan menarik minat beberapa media asing seperti Mirror juga memuat berita ini. Bayangkan saja betapa panasnya minyak mendidih yang berbuih-buih di wajan penggorengan.
Namun, ibu penjual ini tak sedikit pun merasakan panas, bahkan tersenyum ketika kamera merekamnya. Beberapa waktu lalu, Eropa sempat dihebohkan dengan pemberitaan penemuan sebuah lempengan karet bertuliskan Cipetir. Selidik punya selidik, Cipetir ternyata nama sebuah di daerah Sukabumi yang dahulu digunakan Belanda sebagai tempat pembuatan lempengan karet yang hendak disebarkan di seluruh dunia. Kehebohan ini berawal dari gambar seorang warga Inggris yang menampilkan lempengan karet ini. Ia penasaran karena lempengan karet bertuliskan Cipetir ini ditemukan di dua pantai berbeda. Beberapa negara sempat mengklaim benda itu hingga seorang budayawan mengatakan bahwa Cipetir adalah nama daerah di Sukabumi. Kemungkinan dahulu Belanda membawa lempengan ini dengan menggunakan kapal. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, kapal tersebut sudah karam dan membuat lempengan karet ini terbawa arus ke berbagai tempat. Seekor anjing di Surabaya tiba-tiba menjadi perhatian dunia maya karena anjing ini dibonceng pemiliknya dengan menggunakan motor. Uniknya, anjing ini bisa duduk manis sendiri tanpa harus diikat. Sebagai pengendara motor yang taat aturan, Handoko, si pemilik anjing Golden Retriever ini, memberikan helm kepada anjingnya Ace selama dibonceng. Handoko memang sering mengajak Ace jalan-jalan mengendarai motor. Tak pelak, gambar dan foto-foto mereka tersebar di media sosial dan beberapa blog. Karena kehebohan netizen, media asing pun memasukkan persahabatan Handoko dan anjingnya ini dalam satu ulasan. Satu lagi, isu yang menghebohkan media luar adalah wacana tentang tes keperawanan yang diajukan DPRD Jember, Jawa Timur. Berbagai media asing memberitakan informasi ini. Bahkan Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional pun angkat bicara. Asia One melansir pernyataan Pelham Kind, Direktur Human Rights Watch, mengatakan bahwa rencana tes keperawanan ini cukup mengerikan dan merupakan simbol kekerasan terhadap kaum perempuan. Karena sejatinya, tes ini hanya ditujukan untuk perempuan saja, sedangkan laki-laki tidak. Pemirsa, itulah 7 hal fenomenal di Indonesia yang menghebohkan dunia. Hal yang positif boleh kita pertahankan, namun yang negatif biarlah menjadi pelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.